Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara masuk ke UNS, ke Pascasarjana UNS. Nah, di sini adalah perjalanan saya bagaimana saya bisa masuk di Pascasarjana UNS. Nah, sebelumnya itu saya ketika ada kesempatan, saya itu ada dua pilihan. Yang pertama masuk ke Universitas 11 Maret atau ke Universitas Negeri Yogyakarta, karena S2 PPKN ada kalau di daerah domisili dekat itu ada dua itu. Nah, tapi berhubung sekarang lagi corona dan lain sebagainya, masalah transportasi, terus masalah kerja juga, jadi milihnya di UNS saja atau Universitas 11 Maret dibandingkan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dua-duanya sama. Dulu saya pernah kuliah S1 di Universitas 11 Maret dan juga ngambil profesi di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi dua-duanya itu pernah dirasakan sama saya. Nah, kemudian untuk S2 ini saya memilih di Universitas 11 Maret karena pertimbangan transportasi, pekerjaan, waktu juga. Karena selain nanti saya akan jadi mahasiswa, saya juga harus mengajar di sekolah. Nah, alhamdulillahnya jarak antara sekolah dengan Universitas 11 Maret itu cuma sekitar 5-10 menit. Pokoknya deket banget deh kayak gitu. Jadi ya di UNS saja. Nah, gitu. Nah, caranya untuk mau masuk ke Universitas 11 Maret Pascasarjana udah saya catat itu di laptop. Cara-caranya biar kalian semua tahu cara-caranya itu gampang banget sebenarnya. Yang pertama tuh niat dulu. Niat kalian buat S2 itu seperti apa? Niatnya buat main-main, tapi jangan buat main-main lah ya, soalnya bayarannya mahal. Nah, prosedur pendaftarannya itu gampang banget. Nah, kalian itu bisa buka di www.spmb UNS ASC ID. Nanti silahkan lihat di linknya, nanti saya akan tuliskan di box description. Di sini juga nanti saya tulis nih www.UNS ASC ID. Nah, kemudian kalian masuk ke Pascasarjana, terus kalian masuk ke bagian pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini saya mengisi registrasi dulu supaya dapat nomor pendaftaran SPMB Pascasarjana UNS. Terus kemudian udah dicetak, terus nanti kita akan bayar tagihannya, biaya pendaftarannya. Kalau yang buat S2 itu sekitar 400, buat yang S3 itu 600.000 rupiah. Nah, kalian bisa bayarnya itu di Mandiri, BNI, terus itu mana lagi sih, BTN, Bank Jateng. Nah, ketika kalian bayar di salah satu bank ini, kalian mencantumkan nama dan nomor tadi pendaftarannya tadi. Nah, kemudian setelah kalian dapat nomor registrasi sama PIN tuh nanti ada di kertasnya, kertas registrasinya, kertas registrasi sih, ini kertas pembayaran pendaftarannya kayak gini. Ini dari bank, ini saya bayar di BNI. Nah, ini nanti ada PIN di sini untuk pembayaran pendaftaran ini seperti itulah. Pokoknya di sini nanti ada keterangannya, terus ada banknya. Terserah kalian mau bayar di BNI, BNI, Mandiri, BTN, atau mau bayar di Bank Jateng itu boleh, terserah. Nah, kemudian kalau kalian udah bayar, kalian masuk lagi ke SPMB itu untuk registrasi. Nah, kalian itu akan mengupload beberapa berkas yang harus diupload. Nah, berkasnya itu antaranya saya sebutin ya, ada ijazah, transkrip. Terus habis itu kalau yang S2 itu ijazah sama transkrip, kalau yang S3 itu ijazah, transkrip S1 sama S2. Terus ada surat rekomendasi juga, surat rekomendasi dari dosen kalian pas ketika kalian S1. Nah, surat rekomendasinya itu, filenya itu bisa kalian download, nanti ada di SPMB-nya. Surat rekomendasinya kurang lebih seperti ini. Nah, nih surat rekomendasinya, kameranya kebalik ya, sorry. Pokoknya seperti ini deh, nanti ada formatnya gitu. Nah, kalau surat rekomendasi ini itu untuk penilaian kelayakan akademik untuk mengikuti program Pascasarjana. Nah, kalian bisa minta ke dosen kalian S1 itu pembimbing akademik atau pembimbing skripsi kalian. Nah, biasanya pembimbing skripsi ada dua tuh, pembimbing 1 sama pembimbing 2. Nah, kalian bisa minta antara tiga itu, PA, pembimbing 1 atau pembimbing 2. Nah, selain dari tadi referensi dari pembimbing, kalian juga dibutuhkan daftar riwayat hidup. Itu udah termasuk di lampiran itu, udah kalian download aja, tinggal kalian isi. Terus kemudian ada surat izin juga, kalian kalau misalkan kalian sambil bekerja. Kalau misalkan saya kan mengajar juga di sebuah sekolah, jadinya saya butuh surat izin tertulis untuk mengikuti belajar lagi. Terus kemudian ada surat keterangan sehatnya ini juga kalian download di webnya, jadi sudah ada formnya seperti ini. Nah, kalau dari puskesmas kan kalian bisa ya di rumah sakit atau di puskesmas kayak gitu. Pokoknya kalau di UNS itu tidak ada aturannya mau di
rumah sakit atau di puskesmas terserah, nggak ada aturannya soalnya. Jadi kalau misalkan saya kemarin itu di puskesmas, nah ini di puskesmas. Nah di puskesmas ini bayarnya cuma 7.500 aja. Kalau dari puskesmas seperti ini dapatnya, tapi karena nggak pakai format jadinya seperti ini. Nah, nanti ada nama, itu pemeriksaan antropometri, itu tinggi badan, terus ketika berdiri, ketika duduk, terus berat badannya, terus postur anggota geraknya itu normal atau enggak, terus fungsi radiovaskuler, denyut nadi, suara jantung, terus fungsi pernafasan kita diperiksa juga, dicek, terus indera verbalnya itu mata, telinga, terus bicara itu berbicaranya kayak gimana. Nah itu pokoknya ada mata normal, buta warna, juling atau minus atau silinder kayak gitu. Nah terus kemudian ada bawahnya itu paling bawah kesimpulannya kalian tuh sehat atau tidak kayak gitu. Baik sekarang ya lagi covid susah. Terus selain surat keterangan sehat, kalian juga ada surat keterangan jaminan sanggup membiayai studi sampai selesai. Nah ini juga ada formatnya, udah ada gitu. Jadi nanti ada satu bundle gini. Nah satu bundle gini. Nah, nanti kalian bisa isi. Nah ini, maaf ya kebalik kameranya. Pokoknya ini satu bundle isinya tuh semua tuh udah ada di webnya SPMB UNS ACID gitu. Nah ini udah ada itu, tinggal kalian isinya pakai pulpen. Nah syarat-syaratnya tuh udah ada di sini. Nah nanti ini akan kalian berikan kalau kalian sudah lulus dan dinyatakan jadi mahasiswanya UNS, dan ini diserahkan ke bagian akademik gitu. Nah selain itu kalian juga bisa, kalau ada, kalian bisa mengupload sertifikat nilai TPA Bappenas asli. Itu biasanya itu dilaksanakan seluruh Indonesia. Di UNS itu juga udah ada linknya, di SPMB itu paling bawah itu udah ada jadwal tesnya kalau kalian mau mengikuti, tapi itu berbayar. Nah yang selanjutnya itu juga ada sertifikat nilai bahasa Inggris, itu nilai TOEFL atau ITP dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh UP2B UNS. Nah kalau kalian punya TPA sama TOEFL ini, nanti kalian tidak usah mengikuti ujian seperti itu. Tapi kalau nilainya TPA sama bahasa Inggris itu sesuai dengan passing grade-nya di UNS gitu sih. Terus habis itu nanti setelah berkas kalian dinyatakan selesai atau diverifikasi data oleh panitia, kita itu bisa mencetak kartu tanda peserta ujian. Nah melalui webnya tadi yang SPMB UNS ACID itu. Terus kemudian kalau udah, kalian akan mengikuti kegiatan selanjutnya itu ujian. Nah ujiannya itu sebentar ya. Nah ujiannya itu ada tiga sih, ada tiga materi buat tes seleksi. Yang pertama itu ada tes potensi akademik atau TPA, terus yang kedua itu bahasa Inggris. Nah ini bahasa Inggris dan TPA ini khusus untuk S2 maupun S3, tapi nanti kalau yang S3 itu ditambah dengan tes wawancara. Nah, wawancara calon mahasiswa yang telah memenuhi syarat 3G dan 3H dapat dilakukan menggunakan fasilitas video call karena sekarang lagi corona ya. Terus kemudian dasar pertimbangan juga untuk kalian masuk ke Universitas 11 Maret itu ada evaluasi dokumen, IPK, akreditasi prodi, terus nilai TPA dan nilai bahasa Inggris. Pokoknya dari 5 itu. Jadi dari ujian tadi, terus kemudian evaluasi dokumen, nilai kalian IPK-nya berapa, akreditasi prodinya bagaimana gitu. Terus nanti pengumumannya itu dan jadwal ujian itu bisa lihat di SPMB UNS ACID. Nah selain itu kalian kalau misalkan mau tahu, misalkan kayak saya itu S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah itu referensinya atau jurusan yang bisa ngambil kuliah itu apa aja, itu semua ada di SPMB UNS ACID. Seperti itu. Pokoknya ada, misalkan kalian pendidikan Pancasila itu bisa S1-nya itu pendidikan Pancasila sendiri, civic hukum, politik hukum, filsafat, dan bidang lainnya yang masih berkaitan dengan PPKN filosofi dan lain sebagainya. Itu masih bisa mengambil jurusan PPKN, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, seperti itu. Ya pokoknya gitu aja. Kalau mau tahu lebih jauh nanti bisa lihat videonya setelah ini. Bagaimana perjalanan saya dari pendaftaran, ikut ujian, sampai kemarin itu menyerahkan berkas ke UNS. Tapi kalau misalkan berkasnya sekarang karena COVID itu bisa kalian kirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. Tapi karena saya deket banget ya, jadinya
Udahlah ya diantar, kemarin petugasnya juga nggak apa-apa kalau diantar. Terus ketika kalian sudah berhasil masuk ke UNS, kan nanti ada pengumumannya nih, selamat Anda lolos dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat nanti kira-kira bahasa Inggrisnya itu lolos apa enggak. Kalau misalkan nggak lolos, kalau di UNS itu Universitas 11 Maret ada kesempatan kalian untuk memperbaikinya dengan cara melakukan pelatihan di UP T2B di UNS. Nanti mungkin dilakukannya secara online karena sekarang masih corona gitu. Dan kalian bisa cek nanti kalau misalkan kalian sudah masuk, kalian bisa cek kalender akademik untuk pasca, apalagi jurusan pendidikan. Kalian bisa cek di www pasca sarjana FKIP UNS ACID. Kalian bisa lihat situ untuk cek kapan KRS-an, kapan mulai kuliah, terus kapan PTS dan lain sebagainya. Kita lihat ya videonya. Jadi hari ini itu pengumuman pasca sarjana SPMB S2 Magister tahun 2021. Nah, saya daftarnya udah 2020 dan kita lihat hasilnya. Takut sih, deg-degan juga ya. Kita lihat ya, sebentar aku balik dulu kameranya. Dan ini portalnya, ini masa saya sudah bukan dokter, ini seleksi pasca sarjana program magister UNS periode 2 tahun 2020. Oke, kita buka ya. Kita masukin. And then subhanallah. Jadi namanya Fitri Abisar Bengaris, selamat Anda dinyatakan lolos seleksi SPMB pasca sarjana Universitas 11 Maret periode 2 tahun 2020 dan diterima di program studi S2 PPKN. Ya Allah, amazing banget. Thank you. Assalamualaikum, halo, balik lagi. Ini aku udah ada di UNS dan aku mau registrasi berkas-berkasnya gitu. Nah, ini kalian lihat ya, sepi banget, nggak ada orang. Ya maklumnya corona, jadi di UNS tuh dibatasin, kosong banget, serius. Nah, kita akan ke gedung yang sebelah sana itu, yang sebelah sana tuh, yang pasca sarjana. Oke, bye. Hanya lantai 2 cuman. Sepi banget, tidak ada orang. Ternyata banyak yang ngirim. Tuh, banyak banget kan. Oke, kita tunggu ya. Guys, akhirnya selesai guys, jadi kita langsung balik dan kita balik. Kucing lagi bobo. Oke, udah amat. Gak nyala ya air mancurnya. Sepi banget, serius, demi apapun sepi banget. Nah, itu tadi
Jadi sekilas tentang perjalanan saya mulai dari pendaftaran sampai ujian sampai keterima di Universitas 11 Maret seperti itu. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga saya bisa kuliah S2 dengan lancar dan lulus tepat waktu. Amin ya robbal alamin. Semoga saya juga tetap vlog untuk memberikan informasi-informasi yang baik buat kalian. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat vlog-vlog yang bermanfaat untuk kalian juga. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.